Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eden Mustaqim, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan dan memaparkan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, mulai dari alat dan bahan serta hasil yang telah diperoleh dari hasil praktikum yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi poin-poin yang bakalan kita bahas di hasil praktikum yang telah kita lakukan. Oke, saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini gitu ya. Jadi alat yang pertama kita gunakan itu adalah Arduino Uno R3 sebagai daripada si pusat pengolah dari datanya. Nah, Arduino ini itu akan membaca sinyal dari sensor dan juga akan mengubahnya menjadi nilai digital atau ADC yang akan menunjukkan nilai intensitas dari si cahayanya. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah sensor LDR-nya itu sendiri. Nah, jadi LDR itu adalah suatu sensor cahaya gitu ya, yang resistansinya itu berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang didapatkannya gitu. Semakin terang cahayanya, maka resistansinya itu juga akan semakin kecil. Lalu yang ketiga adalah resistor 10 kilo ohm. Nah, resistor ini itu berguna untuk membagi tegangan agar sinyal daripada si LDR itu dapat dibaca dan juga bisa stabil gitu untuk ke si Arduino Uno-nya. Nah, selain itu ada juga plastik mika yang memiliki berbagai warna gitu ya. Nah, plastik mika ini tuh adalah bahan yang akan menyerap daripada si cahaya yang nanti akan ditangkap oleh si sensor LDR-nya. Nah, jadi bahannya juga akan menyerap cahaya sehingga akan diamati perbedaan daripada si setiap mikanya, yaitu daya serapnya pada tiap-tiap warna si mikanya. Lalu yang terakhir itu adalah senter gitu. Nah, jadi senter ini itu akan digunakan sebagai sumber daripada cahaya yang diarahkan kepada si sensor LDR-nya. Jadi sensor itu akan ditembakkan oleh senter gitu ya, baik secara langsung maupun melalui serapan si kertas mikanya terlebih dahulu. Nah, jadi dengan alat dan bahan ini kita tuh dapat mengukur perubahan intensitas cahaya dan menentukan daripada si koefisien absorbansinya. Selanjutnya adalah alur pengukuran dari koefisiensi absorbansi pada beberapa warna mika plastik. Di sini terdapat resistor dengan resistansi 10.000 ohm, kemudian terdapat sensor cahaya yakni sensor LDR, kemudian terdapat Arduino, breadboard, dan juga kabel jumper. Untuk wiringnya, salah satu kaki dari resistor ini akan dihubungkan ke ground pada Arduino, kemudian kaki lainnya akan digabung dengan kaki dari LDR membentuk rangkaian pembagi tegangan. Kemudian kaki LDR yang lainnya akan dimasukkan ke Arduino melalui pin 5 volt. Sedangkan rangkaian pembagi tegangan ini akan masuk ke Arduino melalui pin analog A0. Ketika terdapat cahaya yang masuk ke LDR, maka resistansi di sekitar pembagi tegangan akan menurun. Sebaliknya, ketika tidak ada cahaya yang masuk ke sensor, maka resistansi yang ada di rangkaian pembagi tegangan akan naik. Oleh karena itu, ketika cahaya ditembakkan ke plastik mika berwarna, kemudian plastik mika itu melanjutkan cahayanya ke sensor LDR, maka sensor LDR ini akan meneruskan cahaya yang didapatnya ke pin A0 untuk kemudian dari pin A0 diolah ke Arduino, kemudian ditampilkan hasilnya pada serial monitor. Sebelumnya, saya Nisrina Sabila dengan NIM 124700321. Saya akan menjelaskan data yang dihasilkan dari praktikum elektronika lanjut kemarin, yaitu pengukuran intensitas cahaya menggunakan LDR yang nantinya akan menghasilkan koefisien absorbansi gitu. Nah, jadi ada 3 data yang kita dapatkan pada saat praktikum. Yang pertama itu ada intensitas awal yang antara sumber cahaya dan LDR itu tidak ada perantara apapun, dan yang kedua itu ada intensitas setelah ada
kertas mika yang berwarna di antara sensor dan sumber cahaya. Dan yang ketiga, kita juga mendapatkan data koefisien absorbansi yang dihasilkan dari perhitungan di Excel. Kita mengambil data dengan 3 variasi warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, untuk merah sendiri itu intensitas awalnya 3 kali berturut-turut, yaitu 862, 859, dan 859. Dan intensitas setelah diberikan mika warna merah di antara sensor dan cahayanya itu 707, 700, 700. Dan koefisiennya setelah kita hitung di rumus Excel itu didapat 1,9822, 2,046, dan 2,046. Nah, jadi intensitas awal tanpa mika merah itu lebih besar, dan ketika dikasih mika merah intensitasnya menjadi mengecil gitu ya, dari 862 menjadi 707, 859 menjadi 700, dan yang ketiga juga sama. Selanjutnya pada warna hijau itu intensitas awalnya tanpa mika hijau itu 860, 860, 860 itu konsisten gitu ya di 860 untuk intensitas awalnya tanpa mika hijau. Dan setelah dikasih atau diberikan mika hijau di antara sensor dan sumber cahaya, intensitasnya menurun menjadi 719. Yang pertama, yang kedua 717, yang ketiga itu 716. Dan untuk koefisien absorbansinya atau alfanya itu di 1,79, 1,81, 1,83 untuk nilai alfanya. Nah, untuk di warna biru, untuk intensitas awalnya itu sebelum dikasih mika biru itu 860, 859, dan 859. Dan setelah diberikan mika biru di tengah-tengah antara sumber cahaya dan sensor LDR itu jadi 699, 699, dan 697. Dan nilai koefisien absorbansi atau alfanya itu ada di 2,072, 2,061, 2,0898. Oke, nah untuk selanjutnya itu pembahasan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Nah, jadi yang pertama itu berdasarkan data hasil percobaan gitu, LDR dan perhitungan koefisien absorbansi terlihat bahwa warna plastik yang berbeda memang menghasilkan nilai absorbansi yang berbeda gitu. Plastik hijau memiliki nilai alfa paling kecil sekitar 1,7 sampai 1,83, yang berarti cahaya dari senter lebih mudah diteruskan dibandingkan diserapnya gitu. Nah, plastik merah memiliki nilai alfa sedang sekitar 1,98 hingga 2,04. Nah, sedangkan plastik biru memiliki nilai alfa paling besar sekitar 2,06 sampai 2,09. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa cahaya paling banyak diserap oleh plastik biru. Hal ini menunjukkan bahwa sifat optik bahan sangat dipengaruhi oleh warna, karena setiap warna memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap dan meneruskan panjang gelombang cahaya tertentu. Nah, lalu selanjutnya penggunaan perbandingan ADC dan ADC 0. Dalam percobaan ini justru bertujuan untuk menormalkan data intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR. Nah, nilai ADC 0 merepresentasikan intensitas awal tanpa penghalang, sedangkan ADC adalah intensitas setelah melewati plastik. Nah, dengan menggunakan rasio ini, pengaruh faktor eksternal seperti perubahan tegangan, sensitivitas sensor, atau kondisi lingkungan dapat diminimalkan sehingga hasil perhitungan absorbansi menjadi lebih akurat dan konsisten. Nah, rasio ini juga sesuai dengan konsep pada hukum Beer-Lambert yang menggunakan perbandingan intensitas awal dan akhir. Lalu yang terakhir ada hubungan antara koefisien absorbansi dengan panjang gelombang. Dapat dijelaskan bahwa setiap warna plastik menyerap panjang gelombang tertentu dan meneruskan yang lainnya. Secara teori juga panjang gelombang cahaya meningkat dari biru ke merah, di mana cahaya biru memiliki panjang gelombang lebih pendek dan cahaya merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Namun hasil percobaan menunjukkan bahwa plastik biru justru memiliki absorbansi paling besar. Hal ini bisa terjadi karena spektrum cahaya dari senter tidak monokromatik.
atau campuran berbagai panjang gelombang gitu, serta karakteristik material plastik yang tidak ideal dalam penyaring cahaya. Selain itu, sensitivitas LDR terhadap panjang gelombang tertentu juga dapat mempengaruhi hasil, sehingga urutan absorbansi tidak selalu mengikuti teori panjang gelombang secara sempurna. Mungkin itu saja untuk pembahasannya. Mas Hairun Mustaqim, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil praktikum yang telah kami lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kode pemrograman yang digunakan pada saat mencari intensitas cahaya yang digunakan di Arduino gitu. Nah, untuk program yang digunakan, program ini merupakan kode sederhana berbasis microcontroller seperti Arduino yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya menggunakan sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, pada bagian setup, komunikasi serial diinisiasikan dengan baud rate 9600 agar data dapat ditampilkan di serial monitor. Program ini juga menampilkan instruksi kepada pengguna, yaitu menekan tombol C untuk kalibrasi nilai awal 10 dan juga R untuk membaca data intensitas dan juga I untuk membaca data intensitas cahaya. Nah, kalibrasi ini biasanya dilakukan tanpa adanya penghalang, misalnya plastik, agar didapat nilai referensi cahaya maksimum yang diterima oleh sensor gitu. Nah, yang kedua itu di dalam loop. Program akan terus memantau apakah ada input dari pengguna melalui serial. Nah, jika pengguna mengetik I, maka fungsi read ADC dipanggil untuk membaca nilai cahaya. Lalu hasil rata-rata ditampilkan. Nah, jika pengguna mengklik C, maka sistem melakukan kalibrasi dengan cara yang sama, tetapi hasilnya dianggap sebagai nilai referensi dari intensitas awal gitu. Nah, sedangkan untuk fungsi dari read ADC ini bekerja dengan cara mengambil 50 sampel pembacaan analog dari pin LDR. Nah, kemudian menjumlahkannya dan membaginya dengan jumlah sampel untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, metode ini digunakan untuk mengurangi noise atau fluktuasi pembacaan sensor, sehingga hasil pengukuran intensitas cahaya menjadi lebih akurat dan stabil. Nilai ADC yang dihasilkan merepresentasikan tingkat cahaya, jadi semakin tinggi nilai cahaya, semakin terang kondisi cahaya yang diterima oleh LDR. Mungkin untuk pembahasan terkait kode pemrograman, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sensor cahaya dapat digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan melalui suatu medium dan dimanfaatkan untuk menganalisis sifat optik suatu bahan. Rangkaian sensor cahaya mampu memberikan data berupa nilai ADC yang merepresentasikan perubahan intensitas cahaya. Selain itu, perbedaan warna plastik menghasilkan nilai koefisien absorbansi yang berbeda, yang menunjukkan bahwa setiap material memiliki kemampuan penyerapan cahaya yang bergantung pada karakteristik warna dan interaksinya terhadap panjang gelombang tertentu. Namun data yang diperoleh ini tidak benar-benar tepat. Selalu ada faktor kesalahan seperti halnya adanya fluktuasi intensitas sumber cahaya, adanya gangguan cahaya dari lingkungan sekitar, serta noise atau ketidakstabilan pada sensor. Semisal posisi sensor dan sumber cahaya yang tidak sejajar juga dapat memengaruhi hasil. Begitu pula ketebalan plastik yang tidak seragam dan kondisi permukaan plastik yang tidak bersih atau tergores. Selain itu, kesalahan dalam proses kalibrasi atau penentuan nilai referensi awal juga dapat menyebabkan data yang